Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita bersama, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan buat kita semua. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari Bapak Ibu, semua kita yang letih lesu dan berbeban berat, hanya Tuhanlah yang memberikan kita kelegaan. Hanya Tuhanlah yang memberikan kita jalan keluar, dan hanya dalam Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Mari sama-sama kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita mau berdoa dan membuka ibadah online kita dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, Engkau mengetahuinya Tuhan, dan Engkau menyertai kami ya Bapak. Di dalam kondisi-kondisi kami saat ini Tuhan, mata Tuhan juga tetap tertuju kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami menserahkan seluruh jemaat umat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang sembuhkan dan pulihkan, yang dalam keadaan letih lelah Tuhan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi mereka ya Tuhan. Yang hilang pengharapan, yang putus pengharapan, Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan, terima kasih kami berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Di masa-masa new normal ini Tuhan, di dalam masa pandemi COVID ya Tuhan, biarlah seluruh bangsa Indonesia terus berharap kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Terus Tuhan, hujan pertobatan boleh terjadi atas Indonesia Tuhan. Indonesia boleh terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, biar nyata kemuliaan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah bangsa kami Tuhan, berikan hikmat bijaksana dari pemerintah teratas sampai terendah ya Tuhan, dalam mereka membuat segala keputusan-keputusan dan kebijakan yang ada di dalam negeri Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ya Tuhan. Mereka boleh tetap setia untuk beribadah ya Bapa. Kami berdoa buat seluruh pelayanan-pelayanan misi Tuhan. Mereka terus bergerak ya Bapa di dalam masa-masa pandemi COVID ini Tuhan. Penginjilan, pemberitaan firman Tuhan boleh terus berlangsung ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siap untuk memuji nama Tuhan. Biar dari hati kami Tuhan, dari hidup kami Tuhan, kami boleh naikkan pujian kami, mazmur kami kepada Engkau. Dan setiap kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan bagi kami sepanjang ibadah ini Tuhan, boleh memberikan kekuatan yang baru Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Bapa untuk masuk dalam pujian penyembahan kami ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Pelita Immanuel. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Kita mau puji nama Tuhan sebab Tuhan Allah yang benar. Amin. Walau
tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim kami ya Tuhan, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Pelita Immanuel. Saya mengajak untuk kita semua berdoa lebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur di hari ini kami menyiapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau dan menerima firman Tuhan yang merubah hidup kami. Urapan Tuhan melalui firman-Mu kami menjadi kuat, firman-Mu membuat kami menjadi dekat dengan Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dan urapi setiap kami yang mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur sekali lagi atas kebaikan Tuhan. Saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi menjadi impartasi, menjadi inspirasi buat kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang unggul di tengah-tengah kesulitan, Bapak Ibu Saudara.
Bacaan Alkitab kita yang kita akan sama-sama belajar adalah di dalam kitab Injil pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Perikopnya adalah ke-10 orang kusta, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara silakan untuk membuka Alkitab. Kita sama-sama bisa membaca. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh firman Tuhan ini sangat-sangat menarik sekali dan sangat-sangat memberkati saya, dan saya percaya ini memberkati kita semua. Di dalam ayat 11 dikatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ini berbicara tentang apa, saudara? Bahwa Yesus itu memiliki kebiasaan untuk mendatangi, dia bekerja, dia bergerak. Nah, kalau saudara menjadi pengikut Kristus, seharusnya kita tidak menjadi orang yang diam atau yang pasif. Harus menjadi pribadi yang selalu bergerak, bekerja, mengerjakan sesuatu, mencari, mengejar sesuatu. Ini Yesus itu nggak pernah diam. Prinsipnya Tuhan saja bekerja, apalagi kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, di sini dikatakan di perbatasan Samaria dan Galilea. Kita tahu persis bahwa Samaria adalah ibu kota dari Israel Utara, di mana itu 10 suku Israel yang dipisahkan dan di label atau dikasih value atau nilai atau cap buat mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, orang-orang yang mungkin tidak punya agama, atau mereka adalah orang kafir bagi orang Israel Selatan. Nah, karena ada dua posisi kota, yang satu lagi Yudea, ibu kotanya Yerusalem, itulah orang-orang yang Yahudi yang mengaku mereka mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyusur perbatasan ini berarti antara orang Samaria dan orang Israel, berarti dua kehidupan yang berbeda. Orang yang memiliki agama yang benar seolah-olah, tapi satu lagi orang yang nggak benar. Menarik ya? Nah, tapi siapa orang di perbatasan itu yang kepingin ketemu dengan Yesus ketika dia berjalan? Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang. 10 orang ini adalah orang-orang kusta. Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bahwa kusta itu bukan penyakit yang biasa. Lumpuh mungkin ya lumpuh, buta mungkin ya buta, bisu mungkin hanya sekedar bisu, tapi kusta itu bukan penyakit biasa. Ini adalah sebuah kutukan atau aib. Itu sebabnya kalau orang sudah terkena kusta, dia akan dikucilkan, dia akan dibuang, dia akan dilempar dari keluarganya. Sehingga orang-orang kusta biasanya tidak ada di tengah-tengah kota. Nah, menariknya mereka ini ada di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Artinya adalah orang 10 orang ini bersatu bareng-bareng bersama-sama cari Yesus untuk disembuhkan. Padahal mereka adalah orang yang berbeda. Satu seolah-olah orang Samaria yang nggak kenal Tuhan, atau orang-orang kafir. Ada satu lagi yang 9 orang adalah orang-orang yang seolah punya agama, dan mereka bisa bersatu, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ya, penyakit ternyata bisa membuat orang jadi sehati loh. Penyakit atau krisis atau keadaan sulit membuat orang sehati. Masa sih kita harusnya sebagai anak Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harusnya sehati antara suami dan istri, antara sesama seorang percaya. Justru di sini digambarkan ada suatu kontradiksi.
Yang kita seiman kadang-kadang kita suka berantem, gak sehati. Tapi di sini menarik, orang kusta ini 10-10-nya ini kompak nih untuk mencari kesembuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-12, ketika ia memasuki suatu desa, 10 orang kusta ini menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa berdiri agak jauh, Bapak Ibu Saudara? Kita tahu bahwa orang yang sudah kena kusta tidak akan mungkin berani dekat sama orang lain. Karena penyakit ini adalah kutukan, aib. Mereka akan dijauhi. Tidak akan mungkin berani. Makanya mereka berteriak dari jarak yang cukup jauh kepada Yesus. Dan mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Doanya sama, Bapak Ibu Saudara. Mereka berteriak, kasihanilah kami. Tapi ada yang aneh dengan permintaan mereka. Kalau kita bilang ada yang berbeda doa mereka. Kenapa? Kalau orang haus, harusnya mintanya minum. Kalau lapar, mintanya makanan. Nah, kalau sakit, seharusnya orang mintanya apa? Sembuh. Nah, menarik di sini ketika mereka adalah orang yang menderita kusta, mereka tidak bilang, Guru, sembuhkan kami. Tapi mereka sepakat berkata, Guru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Artinya apa, Bapak Saudara? Mereka sendiri sadar bahwa mereka ini bukan hanya sekedar sakit secara fisik. Fisik mereka itu penuh dengan kusta di mana-mana. Tapi mereka sadar bahwa ini adalah kutukan. Mereka harus dibebaskan. Mereka harus ada pengampunan, ada penerimaan di dalam hati mereka. Kasihanilah kami ini sudah tepat. Mereka minta belas kasihan Tuhan. Karena hanya belas kasihan Tuhan yang memungkinkan mukjizat dan pengampunan belas kasihan Tuhan turun atas setiap mereka 10 orang ini. Mereka berteriak. Kalau berteriak berarti tidak bicara cuman minta pelan, tapi mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, kenapa mereka minta kepada Yesus? Karena sebetulnya orang-orang ini, 10 orang kusta ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Di kota Samaria mungkin, di kota Yerusalem, di Galilea, mereka sudah mendengar banyak perkara-perkara mukjizat yang dilakukan Yesus. Sehingga mereka tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Ada mukjizat yang selalu dikerjakan Yesus kemanapun dia bergerak. Dan mereka meminta Yesus untuk mengasihani mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa apa yang sedang kita panjatkan hari-hari ini? Dan dalam situasi yang krisis ini, kita berdoa dengan kesungguhan hatikah atau hanya sekedar hanya meminta? Tapi dari ayat ini kita belajar, memintalah dari hati yang sungguh-sungguh memiliki kesadaran penuh bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan belas kasihan anugerah buat kita. Lalu di ayat 14, Bapak Ibu Saudara, ia memandang mereka dan berkata, ini artinya apa? Yesus selalu mendengar doa. Yesus selalu peduli dengan orang yang memanggil dia. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini sudah tidak pernah lagi mungkin memanggil nama Yesus, tidak pernah lagi datang kepada Tuhan, ini adalah waktu yang tepat untuk kita terus plug in, connect sama Tuhan. Cari Tuhan, bukan ketika punya masalah saja, tapi pada saat Bapak Ibu Saudara mungkin sekarang lagi mengalami berkat Tuhan. Ingat bahwa hubungan sama Tuhan, kedekatan kita sama Tuhan, tidak tergantung apakah kita penerima berkat atau tidak. Itu bicara tentang bagaimana kita memiliki iman kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang membutuhkan Tuhan, memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, diberkati maupun tidak, dipulihkan atau tidak, disembuhkan atau tidak, dia akan tetap memanggil nama Tuhan, berseru, bersyukur, memuji Tuhan. Ayat yang ke-14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, pergilah. Mereka minta dibelas kasihani, minta kasih dari Tuhan, pengampunan Tuhan, campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, nah ini menarik ya, mereka sama-sama melakukan. Mereka pergi kepada imam. Tapi di tengah jalan, Bapak Saudara, mungkin saya lagi bayangin kalau saya disuruh dalam situasi seperti itu untuk pergi, loh, kan biasanya
Biasanya Yesus itu menyembuhkan orang dengan apa? Dengan menjamah. Ketika Yesus menjamah mata seseorang yang buta bisa melihat. Dengan menjamah orang yang lumpuh bisa berjalan. Dia dengan mengeluarkan ludahnya ke tanah dan memberikan mengoleskan ke mata orang sembuh. Ada tindakan atau perbuatan aktivitas Tuhan Yesus kepada tubuh yang mau disembuhkan. Tapi ini enggak. Jadi cara Tuhan menyembuhkan orang itu macam-macam. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita belajar dari ayat kitab Injil ini? Ketika Yesus memandang mereka dan berkata pergilah, mereka pun pergi tanpa bertanya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ketaatan, ya saya sampaikan ini ketaatan sesungguhnya, ketaatan segera, ketaatan yang sungguh-sungguh. Jadi nggak nanya lagi, Yesus ngapain kami harus ke imam? Tapi ketika mereka mendengar itu, mereka melakukannya dan terjadi mukjizat. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, lakukan. Jangan konfrontasi, jangan counter, jangan banyak berargumen atau excuse, cari alasan. Tuhan, gua kan nggak mungkin, nggak bisa. Ngapain sih Tuhan, bener nggak ini? Boleh saja kalau kita mau minta konfirmasi, tapi jangan kelamaan. Ketaatan segera, hasilnya pun langsung kelihatan Bapak Ibu Saudara. Iman yang bergerak, iman yang aktif, menggerakkan mereka untuk berjalan. Nah, di dalam ayat yang ke-14 bagian B tadi, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tahir di sini sembuh secara fisik. Ingat loh ya, kalau Tuhan mau menyembuhkan siapapun, dia bisa sembuhkan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa memulihkan siapa saja, tidak kenal agama, tidak peduli seberapa rohani saudara. Kalau dia mau, dia bisa sembuhkan. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang rasis. Karena dia orang suku A, maka dia mau menolong. Karena dia orangnya putih, orangnya kaya, orang yang baik-baik. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi siapa saja. Maukah Bapak Ibu Saudara seorang pejabat, maukah Bapak Ibu Saudara seorang owners, pemilik perusahaan, maupun sekalipun Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu tukang sapu jalan, mungkin Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu, mungkin seorang ibu rumah tangga, mungkin asisten rumah tangga yang membantu keluarga-keluarga yang cuma jualan biasa, orang-orang yang nggak dianggap, yang bukan ekonomi kelas atas. Tuhan sayang Bapak Ibu Saudara, siapapun Bapak Ibu Saudara, dimanapun posisi Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kesulitan di dalam bisnis sebagai owners, mungkin pusing untuk mengatur anak buah, bagaimana menggaji, harus mem-PHK atau merumahkan. Atau Bapak Ibu Saudara yang sedang bekerja saat ini mungkin sedang was-was, takut akan di-PHK. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sekarang sedang mengalaminya. Saya sudah di-PHK, Pak, saya nggak tahu jalan keluar. Ingat, Tuhan Yesus sayang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus peduli. Itu sebabnya ketika mereka berteriak, Yesus, kasihanlah kami, dia melihat. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan pasti mendengar. Kalau kita meminta, Tuhan pasti mendengar. Kalau kita berseru, Tuhan pasti mendengar. Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat, Tuhan yang bisa merasakan apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Di dalam ayat ini, kita melihat bahwa ketika mereka melakukan ketaatan segera, terjadi mukjizat Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau, Bapak Ibu Saudara, mendengar firman Tuhan ini, ketika Tuhan berbicara sesuatu, lakukan. Kalau saudara Tuhan minta mengampuni, ampuni segera. Jangan tunggu lama-lama. Kalau saudara diminta Tuhan untuk menolong seseorang, jangan tunggu lama-lama, lakukan. Kalau saudara diingatkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, bisnis mungkin yang kelihatan kecil, yang hari-hari dikasih ide sesuatu, jangan tunggu lama-lama. Mungkin ini jalan yang tepat, atau jalan yang pas, atau kairusnya Tuhan untuk saudara shifting atau beralih ke dalam bisnis yang baru, atau pekerjaan yang lain. Jangan tunggu lama-lama Bapak Ibu Saudara. Nah, menarik ya Bapak Ibu Saudara. Di ayat selanjutnya, seorang dari mereka, tadi ada berapa Bapak Ibu Saudara yang datang kepada Tuhan Yesus? Ada 10 orang. 10 orang ini penyakitnya sama, kusta, dan mereka meminta ditahirkan atau dipulihkan atau dikasihani oleh Tuhan. Sama-sama mengalami namanya mukjizat, kesembuhan di tengah jalan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kesembuhan tidak otomatis menjamin hubungan kita sama Tuhan itu dekat.
Karena ternyata kesembuhan itu memang hak prerogatifnya Tuhan, hak mutlaknya Tuhan, otoritas Tuhan ke siapa saja. Bahkan mungkin nggak orang percaya pun Tuhan bisa mau sembuhkan. Ingat loh, ini 10 orang minta disembuhkan dan mereka mengalami kesembuhan ketika mereka berjalan meninggalkan Yesus. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang tahu sembuh itu siapa? Ya kita dong, kita yang ngerasain sakit kan. Yang tahu bahwa kita sekarang mengalami sakit secara fisik, jiwa mungkin, ataupun spiritual, mungkin ekonomi kita, ya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan kan. Ya, mungkin sebagian kita ada yang secara psikologis mungkin kita perlu ke psikolog, tapi paling tidak secara fisik nih. Fisiknya mereka tahu bahwa mereka kusta itu penyakit yang bisa terlihat dari kacamata visual. Nah, secara ekonomi juga kita bisa rasakan, Tuhan aku sakit secara ekonomi, aku nggak bisa ngapa-ngapain, sakit. Dan ketika sembuh, apakah kita bisa rasakan? Rasakan Bapak Saudara. Dan 10 orang ini merasakan kesembuhan. Mereka merasakan pemulihan. Wow, bertahun-tahun mungkin mereka ngalamin kusta, dikucilkan, nggak pernah ketemu orang banyak, nggak bisa ketemu sama keluarga, nggak bisa istilahnya sekarang ini apa? Pandemik gitu ya. Mereka nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah. Tiba-tiba, mereka sembuh dari COVID mungkin. Tiba-tiba mereka euforia, mereka jalan kemana-mana, mereka mungkin punya imun yang kuat dan sehat. Yang menarik, dari 10 orang ini, hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Lalu ketika melihat bahwa ia telah sembuh, katanya kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ingat loh, ada 10 orang yang disembuhkan, tapi 9 orang mungkin mereka melompat, berteriak, mungkin mereka langsung, kalau zaman sekarang mereka selfie, mereka posting kemana-mana tentang kesembuhan mereka, mukjizat mereka alami. Mereka ngalamin berkat mungkin saat ini, orang lain ekonominya hancur-hancuran, dia mungkin diberkati Tuhan. Tapi lihat responnya, bagaimana 9 orang ini tidak kembali kepada Tuhan, tapi mereka mungkin foya-foya, mungkin mereka ke orang tuanya, keluarganya yang lama sudah tidak menerima mereka. Tapi 1 orang ini menunjukkan seorang yang memiliki iman sejati. Ketika dia sembuh, dia datang dan kembali kepada Yesus dan berkata, dengan suara nyaring dia memuliakan Tuhan. Nah, saya bayangin saudara, ini orang yang mungkin lebih dapat lebih dari orang yang dapat lotre atau hadiah yang sangat besar dalam hidupnya. Karena apa? Karena sesuatu yang nggak pernah dirasakan, kehilangan. Orang yang kena kusta itu, saudara, itu aib, kutuk yang bisa saya sampai dia mati, dia nggak akan ketemu keluarganya. Seperti orang kena COVID, saudara, ketika dia sakit, dia tidak akan pernah ketemu sama siapapun sampai dia meninggal nggak ada yang lihat. Itulah penderitaan seorang penyakit kusta. Ketika dia disembuhkan, dia tahu kepada siapa dia bersyukur, kepada siapa dia datang. Dan dia berbalik, dan dia berteriak dan suara nyaring, haleluya. Dan dia tahu, saudara, apa yang dilakukan di ayat yang ke-16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Ternyata sebagian besar kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mungkin saja hari-hari ini juga mengalami krisis. Karena krisis itu tidak membentuk kita, tapi krisis, penyakit itu menunjukkan siapa kita atau kepada siapa kita beriman. Seorang Samaria ini yang dikenal sebagai orang kafir oleh orang Israel, dia menunjukkan kepada siapa dia sebetulnya beriman. Kesembuhan yang dia dapat dari mana? Dia sadar betul kesembuhan yang dia terima, dia berasal dari seorang pribadi namanya Yesus. Yang tadi awalnya dia berteriak, kasihanilah kami. Dan dia berteriak dan bersyukur dan tersungkur bahkan. Dia sadar betul bahwa sakitnya bisa datang lagi, tapi keselamatan dirinya jauh lebih penting. Mungkin secara fisik dia sembuh, tapi dia lebih tahu dan lebih paham, lebih menyadari bahwa dia lebih butuh yang namanya Yesus, Tuhan, kasih Tuhan. Sehingga dia bilang, Yesus terima kasih, dia tersungkur memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari seorang Samaria ini?
Ternyata Tuhan itu bisa mengubah seseorang yang dulunya dalam dunia yang gelap, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang justru bobrok kehidupannya, mungkin dalam tanda petik orang kafir yang tidak kenal Tuhan, bisa justru menjadi orang yang sangat radikal buat Tuhan. Bapak saudara, apakah di situasi krisis seperti ini kita semakin jauh sama Tuhan atau semakin dekat sama Tuhan? Miliki respon seorang seperti Samaria ini. Kalau kita memiliki iman seperti dia, kita lanjutin Bapak dan Saudara. Dalam ayat 16, dan lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jelas sekali, ini Lukas menuliskan sangat jelas, detail sekali, karena dia adalah seorang dokter, sehingga tulisannya itu sangat detail. Sehingga kita, bahasanya ini adalah Tuhan Yesus sudah menempa orang-orang yang mengaku orang Israel, yang percaya Allah, tapi nggak pernah kembali. Kita jangan jadi pribadi yang munafik, Bapak dan Saudara. Seolah-olah kita percaya Tuhan, tapi kehidupan kita tidak menunjukkan sesuatu yang beriman kepada Tuhan. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya. Bapak dan Saudara, ayat 17, lalu Yesus berkata, nah ini dia, bahasanya Yesus itu jelas, to the point, tidak menutup-nutupin, tidak pakai istilah-istilah, tapi dia langsung menemplak orang Israel yang mengaku orang Israel percaya sama Allah. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Loh, iya dong. Orang itu mereka tahu kok mereka sembuh. Tadinya kan nggak sembuh, makanya mereka ada di perbatasan, dibuang. Mereka nggak mungkin ketemu sama orang banyak. Tiba-tiba mereka di tengah jalan, ketika mereka mau menghadap imam, mereka sembuh, Bapak Ibu Saudara. Pasti dong, tahu, sadar dong, gue sembuh nih, saya sembuh. Oh tadi orang susah di keuangan saya, sekarang sudah bisa beli ini, beli. Tahu dong saudara sekarang diberkati apa tidak, saudara disembuhkan apa enggak, ngalami mukjizat apa enggak. Tahu dong, tapi bagaimana respon kita sama Tuhan? Lihat ya, dia berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing, Yesus sangat spesifik bilang, hei orang Samaria ini orang asing loh, yang kamu anggap itu orang gak beragama, orang kafir nih. Kamu yang selalu menjelek-jelekan mereka dan gak menerima mereka orang Samaria ini, yang gak pantas sama Tuhan, yang kamu bilang kamu adalah orang beragama, orang soleh, orang yang selalu aktif beribadah, tapi justru orang asing ini yang kamu bilang asing, datang sama Tuhan dan bersyukur. Mana 9 orang lain lagi? Ini adalah teguran untuk kita yang selama ini sudah menjadi Kristen, sudah percaya Tuhan, tapi di dalam situasi krisis, ketika kita juga mungkin masih mengalami proses, kita enggak datang sama Tuhan, enggak bersyukur sama Tuhan, enggak mau mengandalkan Tuhan. Ini sangat berbahaya dan ironi. Bapak dan Saudara, firman Tuhan ini jelas sekali buat kita membedakan mana orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguh connect terus-menerus di situasi apapun. Dalam ayat yang 18 dikatakan, tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Ini sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, yang sebetulnya nggak perlu ada jawaban, karena Yesus sendiri sudah tahu bahwa 9 orang ini tidak akan kembali karena mereka egois, self-centered. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini yang self-centered, taunya dia dan saya yang butuh, saya. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu, Bapak dan Saudara. Di situasi krisis inilah kesempatan anak-anak Tuhan bersinar terang. Kita semua diajak Tuhan untuk menjadi garam. Bukan ketika kita diberkati secara berlimpah dulu baru bisa memberkati banyak orang. Bukankah doa-doa kita juga bisa menyemangati orang? Bukankah perhatian kita, caring kita sama orang-orang terdekat kita juga bisa memberkati orang lain? Mulailah dari hari ini kita memiliki hati yang terus terkoneksi dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara, ternyata yang saya pelajari dari ayat ini, orang yang disembuhkan, orang menerima mukjizat belum tentu diselamatkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, pengajaran yang baik adalah pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar-benar God Center atau Bible Center, Jesus Center, yang semua center pengajaran kepada Kristus. Semua pengajaran tidak di luar atau tidak pusatnya kepada Yesus adalah pengajaran yang keliru. Saudara, Alkitab mengajarkan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau.
Iman kita itu bukan hanya soal bagaimana kita disembuhkan atau diberkati. Iman kita adalah bicara tentang hubungan, koneksi kita sama Tuhan, keyakinan, penyerahan total kita sama Tuhan. Ini menarik sekali. Jadi temanya adalah hari ini saya mau katakan disembuhkan dan diselamatkan. Karena orang disembuhkan ternyata belum tentu diselamatkan. Orang yang sukses belum tentu juga memiliki keselamatan. Apa artinya harta banyak? Apa arti saudara sukses di dunia tapi saudara nggak bisa menikmati kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan? Bukankah kehidupan di surga jauh lebih nikmat, lebih besar dari apa yang kita hidupi dari cuman umur kita 40, 60, 80 tahun, 90 tahun di usia kita di muka bumi ini? Yesus sedang mengajarkan apa? Tentang kekekalan. Iman itu bicara tentang kekekalan. Iman itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari di dalam situasi yang seperti ini, justru ini kesempatan kita untuk terkoneksi. Kita nempel sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Jangan lagi kita mau digoda oleh dunia ini untuk kita jauh sama Tuhan. Krisis boleh ada, krisis kita nggak bisa hindari, tapi iman itu adalah keputusan. Iman itu adalah pilihan. Ada di luar sana menawarkan solusi-solusi, tapi di dalam Tuhan kita bicara tentang iman, tentang sukacita, itu bicara pilihan. Bapak dan Saudara, pilihlah iman yang benar, fokus kepada Yesus. Kalau kita mulai dari awal minta berdoa sama Tuhan Yesus, jangan lupa bersyukur pun kepada Yesus, menyembah pun kepada pribadi Yesus, jangan yang ke lain. Bapak dan Saudara, ketika ibu saudara saat ini sedang mengalami mungkin di titik terendah kehidupan saudara, jangan pernah berhenti untuk berseru, menyembah Tuhan, meminta kepada Tuhan. Percaya bahwa Yesuslah sumber jawaban. Kalau orang sudah memiliki iman seperti seorang Samaria ini, Bapak Saudara, wow, kehidupan kita sangat-sangat luar biasa. Kalau orang sudah beriman saudara, sekalipun, nah ini dia yang membedakan kita dengan orang-orang biasa, orang-orang Kristen biasa, orang-orang yang tidak dewasa adalah di sini. Sekalipun Tuhan tidak memberkatiku, aku akan tetap menyembah Tuhan. Itu keren. Sekalipun Tuhan tidak memberikan kesembuhan, sekalipun mungkin ekonomiku nggak langsung pulih dan baik, aku akan tetap, aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, iman ini ada dalam setiap pribadi kita, pasangan kita, anak-anak kita. Bangun iman kita bersama-sama di dalam keluarga dengan menyembah Tuhan, membangun pujian penyembahan, mesbah keluarga, baca firman. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini jangan atau stop komplain tentang pemerintah, bantuan nggak ada, bansos nggak ada. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lakukan ketika ada janji pemerintah untuk bansos? Saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Saya mengalami ini. Saya bilang sama istri saya, kalau ada bantuan bansos, saya mau menolong orang tetangga saya. Karena tetangga saya waktu itu tidak ada kerjaan. Dia kerja di sebuah perusahaan toko jam. Ketika itu COVID belum begitu parah sampai harus tutup, PSBB belum ada. Sehingga ketika dia mall tutup, dia nggak bisa jualan. Dan penghasilan satu-satunya hanya dari dia berjualan. Tidak, kalau tutup, selama tutup dia tidak ada gaji bulanan. Sehingga saya tahu orang ini kekurangan. Apa yang saya lakukan saudara? Saya bilang, Tuhan izinkan ketika situasi seperti ini, bukan kami diberkati, tapi kami ingin memberkati orang lain. Ketika itu saya tahu bahwa saya juga ada dapat fasilitas untuk bansos dari beberapa yang saya tahu, rekanan tim atau grup-grup yang semana saya terlibat. Dan saya bilang saya mau menolong tetangga saya. Dari gereja saya usahakan supaya dapat, dari tempat-tempat lain saya usahakan, dan dari saya sendiri saya akan support. Beberapa ada orang yang saya support. Nah ini bukan saya yang bicara tentang kesombongan, tapi seharusnya lah kita sebagai orang percaya hidupnya mementingkan kepentingan Tuhan melalui orang-orang sekeliling kita. Jangan hanya berpikir tentang saya. Karena keselamatan yang Tuhan beri, kehidupan kekal yang Tuhan beri, pengampunan yang Tuhan beri, itu lebih dari cukup, lebih dari hidup yang saya rasakan Bapak dan Saudara. Mulailah dari hari ini, miliki iman kepada Kristus, dan iman itu yang menyelamatkan, dan iman itu juga yang menyembuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini mari belajar terus bersyukur, teruslah menyembah Tuhan, teruslah beribadah kepada Tuhan. Di Jemaat GBI Pelita Immanuel ini setiap hari Minggu mari beribadah bersama-sama.
Mari komsel, perhatikan teman-teman kita, jangan putus pengharapan, jangan putus tali komunikasi. Karena sebetulnya jarak boleh jauh, tapi hubungan komunikasi kita harus tetap dekat, harus tetap semakin nempel, harus tetap semakin kuat satu dengan yang lain, Bapak Saudara. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan kita semangat untuk terus bangkit menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini firman-Mu yang mengajar kami untuk kami bukan hanya meminta kepada Tuhan, tapi ketika kami datang kepada Tuhan, kami minta dikasihani oleh Tuhan, minta anugerah Tuhan, maka iman kami timbul dan muncul untuk mengajar kami, bukan kami supaya sombong, supaya kami bisa egois dengan apa yang kami dapat, tapi kami justru datang kepada Tuhan seperti seorang Samaria yang penyakit kusta ini, Tuhan. Dari 10 orang, satu orang ini yang menunjukkan kepada kami, mengajar kami untuk kami datang kepada Tuhan sebagai sumber kesembuhan, sumber berkat, sumber pemulihan, sumber segala sumber atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus. Kami ingin terus menyembah Tuhan di dalam situasi sulit apapun, di dalam lembah kekelaman sekalipun. Tuhan, ajar kami untuk kami terus punya iman dan bersyukur kepada Tuhan. Aku berdoa Bapa di surga untuk setiap jemaat, setiap orang-orang yang beribadah pagi hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan hiburkan ya Tuhan. Mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan, mungkin mereka baru PHK, Tuhan tolong. Tuhan beri jalan. Mungkin mereka sudah mencoba apply, melamar beberapa perusahaan. Berdoa, ketika satu pintu tertutup, ada pintu lain terbuka. Tuhan berkenanlah atas setiap pergumulan anak-anak-Mu, doa-doa mereka. Tuhan menjawab, Tuhan mendengar. Yang saat ini sedang mengalami kesedihan, Tuhan hiburkan. Dalam rumah tangga, keluarga mereka, hubungan suami istri semakin dekat. Anak dan orang tua juga semakin dekat. Tuhan, aku berdoa yang saat ini sebagai owners bisnis, Tuhan, mereka diberikan hikmat, kreativitas, inovasi. Mereka semakin cerdas, semakin kreatif dalam menggunakan tools atau alat-alat yang sudah disediakan Tuhan. Apa saja mereka bisa kerjakan. Dan saya berdoa, aku berdoa Tuhan memberkati apapun ide-ide yang Tuhan berikan atas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil, supaya semakin banyak orang yang diberkati, supaya semakin banyak orang mengenal Kristus melalui bisnis mereka. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudaraku yang saat ini sedang membangun bisnis digital, bisnis kecil-kecilan, UMKM. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan yang teguh iman mereka terus menerus untuk setia mengerjakannya Tuhan. Karena kami percaya orang yang setia terhadap perkara kecil, bisnis kecil, ide yang kecil, mereka akan dikasih perbuatan bisnis yang besar, berkat yang besar. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka semua, kami semua, anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Bapak Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi engkau. Tuhan mengerahkan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan memberikan kau damai sejahtera, dan pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Dimanapun kau berada, kau menjadi berkat, kau menjadi garam dan terang dimanapun kau berada. Di rumah tanggamu, di bisnismu, di kantormu, di usahamu, dimanapun engkau berada, engkau akan membawa terang sinar kemuliaan Tuhan. Bersinarlah dan menjadi berkatlah. Di dalam nama Yesus kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak. Terima semua puji.